Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan SMP Negeri 1 Honai Darussalam. Yang terhormat Bapak dan Ibu rekan majelis guru yang berkesempatan hadir pada acara kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, nama saya Setia Devi Nugrahaini. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang modul 1.4. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai acara, kita persilahkan Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan untuk menyampaikan atau kata-katanya sedikit untuk kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT. Pada sore hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan aksi nyata dari guru penggerak, calon guru penggerak kita. Selawat kita buat baginda Rasulullah, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, guru yang kami hormati, sebelum dimulai penampilan video aksi nyata dari Ibu Setia Devi ini, ya kami menyampaikan dengan kegiatan ini mari kita semua mengikuti secara hikmat dan mudah-mudahan di sesi berikutnya nanti bagi rekan-rekan semua bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini dan bisa terpilih nantinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, Bapak Ibu semuanya, bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini saya selaku calon guru penggerak di modul 1.4 ini saya akan membagikan aksi nyata saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, aksi nyata saya ini berkaitan dengan disiplin positif atau budaya positif, ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita memasuki materinya, Bapak Ibu bisa melihat sebuah video yang mungkin nanti bisa menjadi masukan ataupun refleksi kepada diri kita.
sendiri. Rasanya pokoknya orang tuanya memaksa. Jam ini kayaknya nggak datang. Kira-kira dia tahu kemana kayak? Mungkin hari ini tidak masuk ibu. Karena aku dikasih surat orang tua aja. Kasih panggilan orang tua aja. Ada orang tua sakit. Jangan Oke anak-anak. Masuk ke kelas. Dan lo kan mau lagi. Kalau bukan berapa? Berdiri bos. Hari ini sih kan udah terlambat kok. Dan nanti sih tuh udah pasti kok. Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk. Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Bukan nggak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat. Karena rumahku belum berjalan. Terus datang ke rumah sakit. Sebelum ke sekolah. Yang kedua, terlambat di sekolah. Karena harus ke rumah sakit. Dan ketiga kembali, saya tidak masuk sekolah. Bapak Ibu, sesulit apapun keadaannya, setiap kita berhak atas pendidikan. Nah, seharusnya kita seorang guru, kadang kita tidak mengerti keadaan siswa, ya, kita anggap semuanya itu sama siswa, ya kan? Nah, dari sebuah video ini ada yang mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan, sudah tersimpulkan semua dalam hati, ya kan Ibu ya. Baik Bapak Ibu, setelah kita melihat video tadi, sekarang saya mempunyai pertanyaan tematik. Bapak Ibu setuju apa enggak jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju atau tidak? Bagaimana? Tidak. Yang lain? Setuju?
termasuk saya mungkin ya kan, kita belum lupa ya kan. Saya juga sering juga ya kan, gara-gara nggak disiplin dia dikasih hukuman gitu, datang terlambat hukum gitu kan. Memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, benar atau salah? Setuju? Setuju betul? Nggak setuju berarti nggak pernah kasih hadiah sama muridnya, makanya dia nggak setuju ya kan. Lanjut, guru harus memberikan solusi untuk permasalahan siswa. Selama ini kita sudah memberikan solusi? Hampir mendekati ya, berarti antara setuju dan tidak setuju. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya. Setuju atau tidak setuju? Tidak menghakimi. Oke, baik. Kalau seperti itu kejadiannya, kita lihat pada aksi nyata saya. Apakah memberikan hukuman itu cara yang efektif untuk mendisiplinkan siswa? Ya kan? Memberikan hadiah itu cara yang dapat meningkatkan prestasi siswa dan lain sebagainya. Kita nanti bisa lihat pada modul selanjutnya. Oke. Sekarang kita belajar tentang budaya positif. Di dalam budaya positif 1.4 yang kami pelajari itu terdapat 6. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Baik, kita masuk yang pertama yaitu budaya positif tentang disiplin positif. Disiplin positif ini biasanya yang kalau kita mendengar kata-kata disiplin itu pasti berhubungan dengan hukuman, aturan atau peraturan, ya kan? Kalau kita berbicara tentang disiplin itu pasti sangkut pautnya ada aturan, peraturan, hukuman yang harus didapatkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu dari dalam dirinya, bukan dari paksaan orang lain. Dari dalam dirinya berarti internal, bukan eksternal dari anak itu. Disiplin munculnya dari diri sendiri, tidak ada sokongan, tidak ada ancaman ataupun hukuman, internal dari hati seorang anak itu sendiri. Ya, tujuannya apa? Untuk mencapai nilainya. Tujuannya adalah untuk mencapai nilai ke profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam 6 tahapan profil pelajar Pancasila. Nah, coba Bapak Ibu pegang tangannya. Anggap tangan kanan ini memegang suatu benda yang sangat berharga, tangan kanannya. Ya, yang satu berusaha sama kawannya, yang satu ini coba untuk berusaha mematahkan biar tangan itu terbuka. Jadi yang kanan ini terpegang, yang satu yang kiri ini mencoba untuk membuka punya kawan. Mau nggak kira-kira? Kira-kira ini ada harta berlian kita nih, uang ratusan juta, ya kan? Kira-kira mau nggak kita dengan paksaan, dengan godaan, dengan sombongan, mau nggak kita melepasnya? Enggak kan? Nah, berarti itu termasuk dari hati kita, disiplin kita, ya kan? Kita nggak mau nih walaupun kita disogok. Yang namanya harta itu kalau udah dalam hati kita, udah tertanam dalam hati kita tidak akan mau. Itulah yang namanya disiplin. Disiplin itu harus ditanamkan dengan hati diri kita, bukan dari unsur orang lain. Selama ini kita menerapkan disiplin sama anak, tapi sering kan kita dihianati sama mereka. Anak-anak jangan buka, jangan bajunya dikeluarkan. Sering mereka anak-anak itu cemeeh, ya kan? Karena bukan dari disiplin dari dirinya yang dia tanamkan. Ya, karena ada hukuman itu makanya mereka itu melakukan itu. Ya, jadi cara kita sebagai seorang guru itu harus menanamkan disiplin itu memang dari hati dia. Harusnya seperti itu. Nah, oke, baik, lanjut. Nah, yang kedua, saya Bapak Ibu ya, karena saya salah buat slide. Harusnya PPT ini terbuat bulat,
video. Ya, motivasi perilaku manusia yang pertama, kadang anak itu melakukan sesuatu itu karena takut. Melakukan disiplin itu yang pertama itu karena takut hukuman. Iya kan? Oh ya, nanti kalau saya nggak masuk baju ini bawa batako kan gitu. Nah itu hukuman. Mendapat imbalan, ya kan? Atau hadiah. Yang ketiga, menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan yang mana dari ketiga motivasi tersebut? Yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Yang nomor 1 itu memberikan hukuman sama siswa. Yang kedua itu memberikan hadiah, reward. Dan yang ketiga itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nomor 1. Ya, menghindari hukuman ya Bu. Iya, ya. Menghindari hukuman. Berarti ya, seharusnya kita sebagai seorang guru seharusnya kita sebagai seorang guru itu pilihnya yang nomor 3, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi diri sendiri. Ya, tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh memberikan hadiah yang berlebih. Ternyata memberikan hadiah yang berlebih juga berefek terhadap anak. Ya, berefek pada anak. Berikan hukuman lebih lagi berefek pada anak. Jadi motivasi perilaku manusia yang harusnya dimiliki seorang guru adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses ya Bapak Ibu, tapi tidak bisa kami ya. Identitas sukses. Kalau hukuman itu namanya identitas gagal, dan disiplin itu termasuk identitas sukses. Di dalamnya ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu bandingkan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bisa Ibu lihat di situ ya apa bedanya. Kalau hukuman itu suatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi itu merupakan pilihan. Ya Bapak Ibu, pilihan. Oke. Nah, apa sih beda dari hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan hukuman yang diberikan. Biasa berupa fisik dan psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contoh, kenapa pakai sepatu putih? Coba sepatunya lari lapangan 100 kali. Nah, itu merupakan hukuman, contoh dari hukuman. Ya, tidak boleh seperti itu memberikan hukuman. Ya, konsekuensinya apa? Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Itu hukuman, Ibu ya. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, kalau tidak piket denda 5.000. Nah, itu sebuah konsekuensi. Udah dibuat kian dia. Oh ya,
seumpamanya kamu nanti tidak piket bayarnya 5.000. Nah itu sebuah konsekuensi, sudah ada guru dan siswa itu sudah membuat peraturan-peraturannya itu ya, jadi konsekuensinya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi kira-kira Bu, pilih hukuman, konsekuensi atau restitusi? Harusnya yang restitusi. Kalau hukuman tidak boleh, kalau salah tidak boleh hukumannya Bu ya. Konsekuensi juga seperti itu. Yang paling tepat adalah menggunakan restitusi. Kalau hukuman dia sifatnya itu langsung, kamu tidak ikut upacara, lari 100 kali, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi sudah ada ditempel-tempel. Tapi kalau tidak dilakukan, barulah mendapatkan konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira ini konsekuensi atau hukuman dari penjelasan saya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman kira-kira? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Konsekuensi. Karena udah ada mungkin di peraturan kan? Nah, jadi dia konsekuensi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola karena terlambat masuk sekolah. Hukuman. Kalau seandainya ada tertulis di situ, Itu namanya konsekuensi. berarti boleh gitu. Iya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Konsekuensi. Push up 100 kali tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Karena kan tidak di dalam kelas tidak kita buat kesepakatannya. Mari lari keliling lapangan karena terlambat jam olahraga. Konsekuensi. Kesepakatan. Mungkin harus olahraga harus ini kan ada kesepakatan sendiri ya kan. Jadi itu termasuk. Berdiri tidak boleh Bapak. Yang lebih bagus itu restitusi. Gimana ya Bapak? Berdiri 1 kali karena tidak bisa menjawab soal, itu hukuman. Ya. Lanjut. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Kira-kira nih. Biasanya kita memberikan penghargaan bagi anak-anak yang berprestasi. Iya kan Ibu-ibu selama ini? Anak jadi rajin belajar, mengerjakan tugas, seperti itu yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang mempunyai ranking 4, 5, 6? Berarti tidak ada penghargaan ya kita. Cuma sampai 1 sampai 3 aja. Boleh seperti itu, tidak mematahkan semangat anak kita. Sebenarnya mematahkan yang lain. Iya, benar. Sebenarnya mematahkan yang lain karena yang dapat juara cuma 1, 2, 3, ya kan? Yang 4 apalagi yang selisih nilainya cuma 1 poin. Yang juara 1 sama yang juara 3 sama ranking 4 coba contohnya 9,3. Rupanya ranking 4 9,29. Jadi kayaknya mematahkan semangat ya kan Ibu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya sebenarnya jangan memberikan solusinya itu jangan ya kalau nggak kasih hadiah ya nggak kasih hadiah semua. Kalau dikasih hadiah ya dikasih hadiah semua. Kalau tidak dibulikan ya udah tidak dibulikan. Karena peraturan sekarang itu Bapak Ibu ya, kita harus menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya yang ada. Jadi kalau seumpamanya anak itu lebih pintar mungkin bisa jadi nanti ya hadiah kita kasih semuanya tanpa membeda-bedakan seperti itu. Iya, biar tidak minder. 1. Pengaruh hukuman
Yang kedua ialah jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kalau seumpamanya nggak dikasih penghargaan, dia besoknya jadi malas belajar. Nggak ada apanya, nggak ada ini penghargaannya, malas lah. Jadi mempengaruhi dia, bisa mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya. Dan yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ya, pilih kasih. Merasa gitu, anak ini kemarin juara 1, jadi dipertimbangkan. Kadang-kadang kita pertimbangkan juga ya Bu, sebagai wali kelas. Oh iya, ini anak ini kemarin juara 1, nggak mungkin lah kayaknya juara 2 dia. Kayaknya harus ada sedikit diolah sedikit, nah seperti itu ya kan. Kayaknya itu pilih kasih, ya kan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Melakukan sesuatu karena penghargaan. Jadi kalau nggak ada penghargaan, kayaknya kurang dia. Kalau nggak ada ininya, nggak ada penghargaannya, kurang. Jadi penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Ya, mengurangi kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas anak. Ya. Yang ketujuh, penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, motivasi dari diri anak itulah yang harus ditimbulkan. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya. Di kelas tuh kemarin saya sudah banyak juga yang masuk. Itu sudah mulai paham juga, ya, sudah mulai paham bahwa di situ seharusnya itu bukan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa menjadi keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau peraturan nanti jatuhnya ke hukuman lagi Bu. Peraturan jatuhnya ke hukuman. Tapi kalau keyakinan kan ke respon. Restitusi. Nah situ lah. Kalau peraturan itu biasanya dibuat siapa? Peraturan itu biasanya dibuat siapa? Kesepakatan antar warga kelas dengan wali kelas. Peraturan. Contohnya kalau seumpamanya coba ya, oke baik. Kita lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor. Kenapa? Kan kalau mengendarai motor nggak mungkin keyakinan bermotor ya kan, pasti peraturan ya kan. Peraturan memakai helm. Udah dari sananya. Kenapa? Dari sananya. Karena kita yakin kan, peraturan itu kita yakin kan bahwa menggunakan helm itu nanti akan selamat kita. Iya kan? Itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai masker dan mencuci tangan setiap hari? Pemerintah suruh Bu. Nah, berarti kan ada peraturan, berarti udah pemerintah kan? Kalau seumpamanya memakai helm jadi polisi kan? Ada kita ikut rapat waktu pembentukan mau penggunaan helm. Ada kita ikut rapat penggunaan helm, tidak? Tidak kan? Tidak ada kan? Sosialisasi ada, tapi kita nggak ikut rapat kan? Kalau peraturan itu lebih kepada pimpinan yang mempunyai pimpinan mempunyai peraturan itu sendiri, dia yang menerapkan. Kita tak ikut. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan itu semua ikut, mau guru, mau siswa itu ikut. Ya, peraturan ini dibuat oleh satu pihak dan satu arah. Kalau peraturan dibuatnya oleh satu pihak dan satu arah. Arahnya apa? Keselamatan, memakai helm. Kalau keyakinan kelas dibuat dari kesepakatan antara guru dan siswa. Itulah kenapa dibuat sekarang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi. Dari situlah selanjutnya. Ya. Oke. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama,
mengajak seluruh warga sekolah atau kelas untuk meluangkan ide atau peraturan yang akan disepakati. Jadi mungkin kita belum pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya mungkin hanya beberapa saja, ya kan? Tapi pernah saya coba itu di kelas 8. Rata-rata saya buat juga sebelum masuk itu sebaiknya kita membuat keyakinan kelas dulu. Ya, Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas dulu. Kenapa? Agar pada saat pembelajaran itu anak itu kan kalau kita buat anak ingat dia, walaupun sudah kita tuh tempelkan di dinding, sudah ada di situ keyakinan kelas. Tapi kadang tak terbaca sama mereka, bahkan mereka lupa. Sebaiknya seorang guru sebelum masuk ke lokal itu membuat keyakinan kelas dulu. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya yang pertama mengajak seluruh warga sekolah atau kelas untuk meluangkan ide atau peraturan yang akan disepakati. Seumpamanya gini, tidak boleh makan di kelas, ya. Setelah itu nanti kita ubah kata-katanya, ya, dari negatif ke positif. Terus jangan membuang sampah sembarangan, ya. Mencatat semua masukan. Jadi kita catat dulu apa ide-ide mereka itu untuk membuat keyakinan kelas apa kira-kira yang mau kita sepakati bersama. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. So, makanya ada yang bilang anak itu kan, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kalau bisa jangan menggunakan kata-kata jangan. Ya. Pakai bahasa yang kalimat yang positif. Nomor 4, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Setelah oh iya Pak Yono ini dia, Bu Ar ini dia, Pak Muslim ini dia, ya kan? Kita catat semuanya. Catat, kita review. Kira-kira mana yang kata-kata yang sifatnya negatif kita rubah ke dalam positif, ya. Setelah itu nanti kita tinjau mana yang kira-kira mau kita pakai. Ini minimal 4 sampai 5 keyakinan kelas. Nah, setelah itu ditandatangani oleh guru, ditandatangani oleh siswa atau pakai jempol, cap jempol boleh juga ya. Nah, barulah kita tempel di dinding kelas seperti itu. Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Contohnya yang di video tadi itulah maksud saya, kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu ya. Kadang kita tidak mengetahui latar belakang anak itu kayak apa. Kita tahunya anak itu ya sama gitu ya kan. Kita nggak pernah mengetahui bagaimana keluarganya, bagaimana keadaan ekonomi keluarganya, kita nggak tahu. Dan kita tahu oh anak itu semuanya sama, kita samakan atas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup di sini contohnya kesehatan, rumah dan makanan, ya, bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada anak itu yang kurang kasih sayang di rumah sehingga larinya dia di sekolah jadi jahat, ya, jadi preman, suka merokok. Nah itu sebenarnya kurang kasih sayang dari orang tuanya sehingga lari dia ke sekolah itu dia limpahkan seperti itu, ya. Yang kedua kebebasan, ya. Anak itu ingin belajarnya itu oh iya saya ingin di rumah saya terkekang kayak gini seperti ini, jadi saya bebas, ya, bebas sekolah. Saya ingin belajarnya 100%
seperti ini, pakai gaya ini, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ketenangan dan penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggikan pengaruh. Itu kebutuhan dari manusia, Bapak Ibu, yang sama. Mungkin kalau seumpamanya ada anak yang harusnya kita sebagai seorang guru itu memang harus mengetahui anak-anaknya itu seperti apa, kurang apa di rumah, ya kan? Nah, bagaimana cara belajar dia yang dia inginkan itu seperti apa, harusnya kita mengetahui. Makanya kita itu sebagai seorang guru harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan anak itu. Kan kita tidak sama nih. Setiap murid itu mempunyai nilai belajar yang berbeda-beda, ya kan? Jadi kita mempunyai pendekatan yang ini juga sama anak. Oh, yang ini kayak gini, yang ini kayak gini. Kita harus menggunakan pendekatan apa, Mas? Apa? Iya, berdiferensiasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang sudah Bapak Ibu lakukan yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira Bapak Ibu yang sudah Ibu lakukan di sekolah sebagai penghukum, Pak ya? Apa ya, Pak ya? Penghukum. Berarti anaknya tidak mengerjakan PR, hukum. Anak ini hukum, gitu ya, Pak ya? Saya mantau dulu. Saya memantau ya. Kalau Ibu Norma memantau, dipantau dulu. Dipantau dulu. Kalau Bapak membuat merasa bersalah, ya kan Pak? Gimana itu Pak? merasa bersalah biar, nah. Oh, salah saya tidak tahu. Oh, suara saya meninggal. Iya. Teman. Sebagai teman, kayak siapa di sini? Oh iya, no. Pak Yono. Teman kayak mana? Iya, kita nanti akan bahas. Oke, dari kelima posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Kita guru ini jangan karena mentang-mentang guru kita bisa menghukum. Anak itu dititipkan loh di sini, ya. Anak itu dititipkan. Harapan orang tua dengan belajar di sekolah kita dititip, anak itu dititipkan sama kita, anak itu bisa menjadi anak yang berhasil, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan dikerasin, jangan kasih hukuman. Seharusnya tadi sebenarnya saya juga masih menggunakan penghukum sebagai penghukum. Kalau harus disebut masalah, hukum ya kan, nggak baca pet masih juga. Tapi kita sekarang ini mulai belajar, jangan sikit-sikit dihukum Bapak Ibu, apalagi terhadap undang-undang yang mengatur. Nanti bukan dia yang dipenjara, malah kita yang dipenjara nanti, ya Bapak Ibu ya. Seharusnya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Kalau penghukum, nah, penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, ya kan, dan jari menunjuk-nunjuk menghadik. Ya. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, itu menghukum. Ya, menghukum itu bukan hanya ditonjolin, gitu. Pakai verbal aja itu sebenarnya sudah menghukum. Ya, kamu selalu saja salah, selalu aja kamu terus. Menghukum. Tapi dengan cara verbal, kata-kata, dan itu bisa mempengaruhi anak ternyata, ya kan? Kalau tidak dikerjakan, awas ya, jangan pulang kamu, nah, gitu ya kan? Hasilnya apa? Kalau seandainya dia nggak disuruh berdiri di depan kelas kemana? Itu menghukum. Nggak boleh juga. Oh, jadi ngapa maunya? Jadi apa hasilnya? Hasilnya apa setelah kita melakukan itu? Kemungkinan
jangan manja Bapak Ibu. Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor Bapak Ibu dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa jadi kalau mereka dendam, ya. Nah, makanya kita posisi kontrol yang penghukum itu sebenarnya dilarang. Anak kita ini hidupnya di zaman generasi 4.0, ya. Nggak bisa dimarah sedikit aja, nggak bisa dihukum sedikit aja, nggak bisa. Itu tantangannya kan jauh sekali. Ingatan dia itu kuat sekali Bapak Ibu. Apalagi anak SMP ini masa pertumbuhan, kuat sekali ingatan dia tentang itu. Awas ya, pasti seperti itu. Mungkin dulu juga Bapak Ibu SMP pernah merasakan hal itu ya. Karena saya ingat juga dulu saya pernah itu dimarah. Dan sampai sekarang memang iya, masih teringat sampai saya. Oh, kalau Bapak ketemu ini apa sih? Emang iya, saya rasakan itu. Ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, Pak Apri ini tadi ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah hatinya dan rendah diri. Nah, membuat merasa bersalah, nada suaranya itu lebih halus, ya kan? Ejek-ejeknya sedih ya Bu ya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu ejek-ejeknya ya kan. Contohnya, Adi, kamu hari ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu Adi. Itu namanya membuat merasa bersalah sama anak. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Itu akan merusak mental dia. Ya. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Hasilnya seperti itu. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hatinya. Murid menahan perasaan, ya. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, kan? Dan bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Jadi lebih membuat merasa bersalahnya lebih besar bahayanya daripada si pembuat penghukum itu tadi. Jadi jangan seperti itu ya Pak Pri. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, kontrol posisi sebagai teman. Nih teman nih. Siapa yang suka menganggap anaknya itu teman, ya kan? Menganggap anaknya teman, anaknya pun menganggap kita temannya juga, ya. Terus sebenarnya itu juga dekat dengan anak itu boleh, tapi ada sedikit pembedanya lah ya kan. Jangan terlalu dekat kali, ya jangan terlalu jauh kali, boleh dekat. Tapi jangan pula terlalu dekat sampai seperti teman. Jangan, kita sama anak itu ada pembatasnya, ya. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, itu segi positifnya. Sedangkan segi negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ya. Murid merasa kecewa dan tidak lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan terganggu pada guru tersebut, ya. Jadi kalau kita sudah menyamakan anak itu sebagai teman dan anak itu menganggap kita sebagai teman, jadi nanti merasa anak itu kalau guru
Seperti itu ya. Contohnya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti bapak guru bantu. Kamu ini itu sebagai kontrol, sebagai teman. Akibatnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan dengan guru tersebut dan untuk membantu. Ya, boleh berteman dengan anak, namun ada batasnya. Dengar tuh Pak. Yang posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya sama artinya dengan mengawasi, ya, mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya, ya benar, nanti ada. Ya benar. Itu baterai yang enak. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Mantap. Akibatnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah ataupun membuat merasa bersalah. Murid hanya dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahatnya. Sistemnya memantau. Menurut tiga kan? Enggak. Itu memang udah dasar apa? Kita harus mempunyai posisi kontrolnya. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Manajer itu apa sih? Bukan manajer keuangan ya Bapak Ibu. Kemarin saya berpikirnya manajer itu tentang mengatur juga ya, mengatur. Rupanya saya salah persepsi bahwa manajer itu adalah posisi terakhir, bahwa di situ kita tuh bisa menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ya. Nah, contohnya ada seorang nanti kita jelaskan di segitiga restitusinya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita ajak diskusi, ya kan? Kita ajak anak itu diskusi apa masalah kamu. Ya kan, kita tanyakan, baru nanti kita menggunakan segitiga restitusi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada segitiga restitusi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Bapak Ibu, jadi seharusnya kita mempunyai posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ada 3 langkah untuk menyelesaikan masalah. Tapi di sini Bapak Ibu masalahnya bukan masalah berat. Contohnya masalah-masalah ringan tentang apa cabut ya, bisa menggunakan segitiga restitusi. Terus kenapa terlambat, bisa menggunakan segitiga restitusi. Kenapa merokok, bisa menggunakan. Tapi kalau sudah kasusnya tentang pidana yang berat-berat, atau mungkin dia hamil di luar nikah, ya kan, terus dia mencuri yang berat maksudnya ya. Kalau mencuri yang sedikit mungkin masih bisa. Tapi kalau mencuri dalam kasusnya yang berat-berat, sudah masuk kasus pidana, melukai seseorang dengan apa, kita tidak bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, saya pikir waktu sebelum saya mempelajari modul ini, validasi tindakan yang salah itu maksudnya membenarkan dia sudah salah tapi kita benarkan gitu kan. Karena validasi tindakan yang salah, sudah salah dibenarkan. Saya pikir awalnya itu agak-agak negatif gitu ya. Tapi setelah saya mempelajari modul ini ya kan, memvalidasi tindakan yang salah itu kita membenarkan bahwa oh iya, harusnya kamu tuh seperti ini. Jadi kayak seolah-olah itu kita itu membenarkannya. Seolah-olah ya, bukan berarti kita membenarkannya, seolah-olah. Untuk apa? Untuk mencapai biar dia itu jujur. Ya, biar dia itu jujur. Kita membenarkan itu biar dia itu jujur, dia itu apa masalahnya, kita menggali informasi dari itu ya. Nah, dari situ segitiga resolusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, kamu bukan, contohnya gini, kalau ada masalah itu jangan langsung, kalau ada masalah sama anak itu jangan langsung, kamu kenapa sih kayak gini, ya, kamu itu kayak gini tuh tidak boleh, itu kayak seperti itu, tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengatasi sebuah masalah itu yang pertama adalah menstabilkan dulu identitasnya itu. Dengan cara apa? Contohnya, kamu bukan salah satunya yang penuh melakukan ini, ya. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu kondisi. Jangan langsung tiba-tiba kita menuju pada just langsung ke arah tujuan. Nanti anak itu bakalan, yang pertama mungkin mental dia kena, yang kedua nanti mungkin anak itu tak mau jujur sama kita. Dan anggap menyelesaikan masalah seperti teman. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah, ya. Validasi tindakan yang salah. Apa contohnya? Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Seperti itu contohnya. Memvalidasi tindakan yang salah. Iya, betul itu yang kamu lakukan. Kamu kan harusnya seperti itulah ya, tapi stabilkan dan memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah itu barulah kita tanyakan keyakinan jelas apa yang kamu sudah langgar. Ya kan? Oh, saya tadi mengganggu Facebook. Kenapa? Contohnya seperti itu. Nah, di sini pernah saya lakukan membuat video Bapak Ibu tentang pembulian, ya, pembulian. Nah, caranya bagaimana untuk menstabilkan? Saya tanya waktu itu pesertanya si Rafa, alhamdulillah membuli si Balkis gitu ya. Menstabilkan identitas Rafa. Kenapa kamu membuli si Balkis, Rafa? Ya kan? Jawabannya dia karena Balkis itu cukup kecil, imut katanya. Saya sama dia itu udah kayak keluarga sendiri, katanya seperti itu ya kan. Nah, saya tanya lagi, kenapa ini? Kalau seperti itu kira-kira kamu itu bersalah apa enggak sih? Iyalah Bu, saya bersalah. Barulah dia tunjukkan. Nah, setelah itu diselesaikan dengan menanyakan ya. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu tahu ya, saya tidak menghargai orang lain. Segitiga restitusi bisa dilakukan dengan masalah-masalah yang kecil dan ringan, tidak masalah yang berat ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik. Oke, mungkin hanya itu aksi nyata saya terkait modul 1.4 budaya positif. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Mungkin lain dan waktu kesempatan bisa berjumpa kembali. Salam dan bahagia, salam guru hebat.
ini sangat luar biasa sekali padatnya. Ya, jangan butuh ekstra satu modul 4 belajar. Itunya boleh diminta yang tadi yang di file itu kan ada tadi hukuman ada ini kan. Boleh. Biar untuk paduan juga sebagai guru kelas kan untuk wali kelas. Jadi mana yang bisa digunakan, mana yang tidak. Kalau tidak kita gunakan bersama semua. Habis itu macam-macam kita kasih aja apa sini. Kalau kita senyum, biasanya masuk rumah sakit semua tidak masuk. Kenapa?